Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya para pemula. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu dan diberi kemudahan di segala urusan. Amin. Kali ini mari kita pelajari bersama cara mengatasi masalah electric control system atau sistem kontrol kelistrikan ya, pada ekskavator PC78 UU maupun PC78 US-6. Seperti sebelumnya atau seperti biasa, S manual ini selalu menggunakan referensi yang memang direkomendasikan, yaitu shop manual. Langsung saja kita buka shop manualnya. Simak saja videonya sampai habis, sekaligus sebagai panduan bagaimana cara membaca shop manualnya ya. Dan bisa didapatkan shop manual tentang materi ini di deskripsi bawah, sudah kami cantumkan link tautan ya. Tinggal klik, kemudian klik minta akses untuk mengunduh shop manualnya. Kita lanjutkan, kita geser ke bawah. Kita cari electrical circuit diagram. Kita mulai dari 2 pieces baterai, kemudian menuju ke B, baterai rally, kemudian ke pin 1, fuse beling M27L2, keluar dari pin 2, tersambung ke pin 1, M2L-2, berlanjut ke fuse box, pin 20, 30 ampere ya. Kemudian ke pin 2, K51 091020 K51 091020 ya. Dan berakhir di starting switch atau kunci kontak B ya. Ini kunci kontak ini ya. Kita gunakan bahasa yang mudah saja ya, biar mudah dimengerti bagi pemula atau operator itu sendiri, bahkan orang awam sekalipun. Kita stop sampai di sini dulu, kita cari tahu apa maksud penjabaran atau keterangan di atas. Kita mulai dari 2 pieces baterai. Ini ya penampakannya. Dari api baterai menuju ke B, baterai rally. Artinya ini ya, namanya baterai rally. Dan di diagramnya ini bercabang ya. Kabel kecil ini adalah cabangnya, bisa di sini atau di sini sama ya. Kemudian kabel kecil ini berlanjut ke pin 1, fuse beling M27L pin 2. Coba kita cari tahu dulu apa maksud pin 1 fuse beling M27L min 2. Pin 1 ini adalah kaki atau urutan kabel nomor 1. Fuse beling ini adalah nama komponennya ya. Dan M27 ini nomor konektor atau soket atau sambungan kabelnya ya. L ini tipe atau modelnya. Dan 2 ini jumlah keseluruhan kabel atau kaki atau pinnya ya.
Artinya M27 ini mempunyai dua kaki ya, dua kabel atau dua pin. Di sini posisi atau tempat komponennya ini ya, di seputaran kotak baterai ya. Kita kembali ke diagramnya. Keluar dari pin 2 tersambung ke pin 1 M2 L-2. Kita cari tahu dulu di mana posisi komponennya. Ini ya, M2. Kemudian berlanjut ke pushbox atau sikring pin 20-30 ampere. Kemudian ke pin 2 K51 09020. Berikut gambar ilustrasinya ya, K51 ya. Dan berakhir di starting switch atau kunci kontak B. Dari sini kita tahu atau bisa menganalisa ya, bahwa kunci kontak B ini adalah api atau positif atau plus. Artinya jika di antara komponen di atas ada yang bermasalah, electrical system tidak akan bekerja. Pada posisi off, B ini adalah api atau positif dan belum tersambung kemanapun ya, tetapi sudah standby api ya di kunci kontak B. Dan ketika kunci kontak on, posisinya ada di ACC. Dengan demikian, B ini tersambung ke BR dan ACC. Kembali ke diagramnya ya. ACC ini sudah menjadi api karena kunci kontak on. Dari ACC ini menuju ke pin 4 K51 09020, terus ke pin 15 sikring ya, 15 ampere, dan berakhir di pin 2 V2 DT12. Kembali ke kunci kontak lagi ya. B ini sudah, ACC ini juga sudah. Sekarang dari BR. Karena kunci kontak posisi on, BR ini menjadi api. Kemudian ke pin 3 51, pin 3 K51 09020, terus berlanjut ke D5 SWP2 pin 2, kemudian keluar dari pin 1. Nah, di sini bercabang ya, ke D6 SWP2 pin 1, keluar dari pin 2 bercabang ke atas dulu ya, menuju ke pin 2 M30 X2 dan berakhir di safety relay.
Kembali dari cabang ini ya, menuju ke R alternator atau dinamo cas ya. Kembali dari cabang di 5 SWP2 yang ke samping sudah ya. Sekarang ke bawah menuju ke BR baterai rally. Karena posisi on, BR ini adalah api dan E ini adalah ground atau negatif, maka baterai rally ini bekerja. Jika mau fokus mendengarkan, akan terdengar suara tik-tok. Dari suara inilah baterai rally ini, sebagian teman ada yang menyebutnya dengan sebutan tik-tok. Dampak dari kerja baterai rally ini mengakibatkan B dan M ini tersambung, sehingga jalur ini dan ini menjadi api. Kita telusuri yang ke atas dulu ya. Dari M ini menuju ke starting motor, bercabang menuju ke safety rally. Dan yang ke samping ini, dari M menuju ke fuse blink M26 L-2. Keluar dari pin 2 bercabang, satunya menuju ke alternator atau dinamo cas ya. Dan yang satunya lagi menuju ke pin 1 M1, pin 1 M1 L2, berlanjut ke sikring pin 12 10 ampere. Kemudian ke K28 M3 lock switch pin 1, keluar dari pin 3, berakhir di pin 1 K23 rally starting motor. Dan karena posisi on, maka K23 rally starting motor ini bekerja. Akibatnya pin 6 berpindah ke pin 5. Akhirnya pin 3 ini tersambung ke pin 5. Kita kembali ke kunci kontak atau starting switch-nya ya. B, BR, ACC baru saja ya selesai kita bahas. Sekarang ke C. C ini start ya. Jadi ketika kita start, C ini menjadi api. Dari C ini menuju ke pin 6 K51 09020, berlanjut ke pin 5 K23 rally starting motor switch. Karena ini sudah on sebelumnya, akhirnya K3 rally starting motor switch ini bekerja. Akibatnya pin 5 ini bersambung ke pin 3. Kemudian berlanjut ke pin 7 V2DT12 dan keluar ke pin 4 M5DT8 M5DT8 ya maksudnya, berlanjut ke pin 1 M30X
2. Berakhir di starting motor, sehingga starting motor ini bekerja. Karena C tadi sudah menjadi api ya. Akibatnya B ini tersambung ke C. Dari tersambungnya B dan C ini, starting motor bekerja, memutar engine, sehingga engine menjadi hidup atau running ya. Dan ketika mesin running, dinamo cas ini bekerja. Akibatnya jalur dari R ini menuju ke pin 2 M30 X2 berakhir di R safety relay. Akibatnya B dan C ini terputus kembali. Alhasil dinamo start tidak bekerja dan engine atau mesin dalam posisi running atau hidup tapi kecil aja ya. Nah, sampailah pada kesimpulan apa yang kita pelajari di atas adalah sistem elektrik PC78 ya. Jika di antaranya ada yang bermasalah, sistem elektrik ini tidak akan bekerja dengan sempurna. Mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah di konten berikutnya kita bahas tahap demi tahap hingga tuntas. Jika ada yang belum jelas atau ingin menanyakan yang sesuai dengan materi ini, silakan dikomentari. Barangkali kami atau teman-teman lain bisa menjelaskan atau menjawabnya. Dan jangan lupa dikasih tahu teman lain, barangkali mau bergabung untuk belajar bersama. Harapan kami mudah-mudahan konten ini bisa berguna dan bermanfaat, khususnya bagi para pemula. Karena konten ini memang disajikan khusus bagi pemula ya, yang memang ingin belajar bersama. Akhirnya lebih dan kurangnya jika ada kesalahan, kekurangan, kekeliruan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.